Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua untuk mengikuti renungan pada hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita masih dapat sama-sama untuk mendengar renungan. Dan kita puji kepada Tuhan karena kita masih dapat menikmati cuaca, menikmati udara, menikmati pandangan mata kita terhadap ciptaan Tuhan. Judul bagi renungan kita pada hari ini adalah Orang lemah lembut, bukannya lemah. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, banyak orang menganggap bahwa kelemah lembutan sama artinya dengan kelemahan. Apakah benar seperti itu? Dalam dunia yang dikuasai oleh siapa yang kuat atau diktator yang kejam, penjual obat terlarang yang tidak berperasaan, penguasa hukum yang berpengaruh, maka tak seorang pun ingin menjadi orang lemah yang dimanfaatkan orang lain. Namun, inikah yang dimaksudkan dengan lemah lembut? Bagaimanakah orang lemah lembut itu? Seperti apakah yang Yesus maksudkan dalam Matius 5 ayat 5? Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dia tidak meminta kita untuk menerima hidup begitu saja atau pasrah terhadap perlakuan orang lain. Dia menasihati para pengikutnya supaya patuh kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan mereka di bawah pengendaliannya. Saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ambil perhatian. Kata lemah lembut bukanlah menganggap bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang lemah dalam apa-apa segi. Maka kita kena ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi bagi mereka yang punya hati jiwa lemah lembut. Kita lihat, meski ilustrasi berikut ini tidak sepenuhnya tepat, namun mungkin dapat menolong kita memahami kebenaran ini. Ada sebuah kerjasama yang mengagumkan antara seekor kuda yang kuat dan penunggangnya. Seekor hewan dengan ukuran dan kekuatan yang hebat, yakni 7 atau 8 kali berat seorang pria. Menyerahkan diri pada pengendalian tuannya. Seekor kuda dapat berpacu, melompat, berbelok, bergerak-gerak atau berdiri tegak hanya dengan sedikit perintah dari si penunggang. Itulah kekuatan dengan mengontrol yang sempurna. Dan itu juga menjelaskan konsep Kristen mengenai kelemah lembutan. Saat kita berserah di bawah pengendalian Tuhan, berarti kita mengikut teladan Yesus. Saat berada di dunia, dia menyerahkan kuasanya kepada kehendak Bapa. Dalam kelemah lembutan terdapat kekuasaan besar, yaitu kuasa Roh Allah yang bekerja melalui kita saat kita berserah kepadanya. Saudara-saudara, kita kena ambil perhatian akan kata daripada lemah lembut ini. Ya Tuhan, kawallah jiwaku. Bantulah kami untuk tetap melihat kasih, sukacita, rendah hati seperti kehendak-Mu, ya Tuhan. Jika saudara-saudara mengira kelemah lembutan adalah kelemahan, cobalah bersikap lemah lembut dalam 1 minggu berikut ini. Cobalah saudara-saudara
merasakan bagaimana menjadi seorang yang lemah lembut. Dari kata-kata, pemikiran, perbuatan, semuanya berada dalam kelemah lembutan. Pasti ramai yang bertanya, bagaimana menjadi seorang yang lemah lembut? Apabila kita datang kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hati dan jiwa yang baik. Maka dari situ kita akan dapat melahirkan dan menimbulkan kelemah lembutan dalam hidup kita. Kata-kata, perbuatan, pikiran, semuanya berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih karena sudah bersama-sama dalam mendengar akan renungan hari ini. Kiranya menjadi satu kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati.